Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Vicky Arista dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi kelas 11 ya, yang berkenaan dengan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bangsa apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Bangsa Eropa apa aja? Coba. Yang pertama itu dimulai dari bangsa Portugis, ada juga bangsa Spanyol, terus VOC. VOC itu kongsi dagang Belanda ya, bukan kerajaan Belandanya. Jadi bedain kongsi dagang sama negara Belanda yang ada pada saat ini. Terus ada juga Prancis, Inggris, terus nanti balik lagi dijajah lagi sama Belanda, tapi dijajah sama Belandanya itu sama negaranya, bukan lagi sama VOC atau kongsi dagangnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah penjajahan Prancis dan Inggris di Indonesia. Mungkin dua negara ini kurang populer ya kalau dibandingkan dengan Belanda. Soalnya kan kita tahunya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Nah, tapi kita baru dengar kayaknya ya kalau Prancis dan Inggris itu pernah menjajah di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Pasca pembubaran VOC di tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Jadi sebenarnya gini, ketika kita dijajah sama VOC, bangsa Belandanya sendiri itu memang belum merdeka. Kenapa bangsa Belanda belum merdeka? Karena mereka itu di tahun 1795 itu mereka diduduki sama pemerintahan Perancis. Nah, dari sanalah kayak muncul apa ya namanya teh, keinginan dari Prancis itu untuk menduduki wilayah Belanda yang ada di Asia. Nah, di Asia itu adanya di mana kalau wilayah Belanda? Adanya di Indonesia gitu. Nah, sehingga pada saat itu setelah dibubarkannya VOC di tahun 1799, bangsa Perancis sendiri itu meminta Herman Willem Daendels untuk menduduki wilayah Indonesia gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa itu Louis Napoleon? Louis Napoleon itu adalah adik dari Napoleon Bonaparte yang sangat berjasa dalam revolusi Prancis. Jadi kayak yang orang yang membuat pemerintahan Prancis yang tadinya kerajaan menjadi republik itu adalah Napoleon Bonaparte. Nah, adiknya inilah yang ditugaskan oleh Napoleon Bonaparte untuk menguasai wilayah lain yang ada di Asia. Nah, makanya nanti Louis Napoleon itu akan memerintahkan Willem Daendels untuk singgah di Indonesia untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Suasananya di Eropa sendiri sedang terjadi perang antara Prancis yang bersekutu dengan Belanda dengan Inggris pada tahun 1803. Nah, jadi sebenarnya pasca VOC keluar dari Indonesia itu terjadi kayak perebutan kekuasaan antara bangsa Prancis sama Inggris, tepatnya itu di Pulau Jawa. Nah, makanya tugas utama pemerintahan Prancis di Indonesia ini, si Daendels ini tuh ditugasi untuk memerintahkan Pulau Jawa, untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak diambil alih oleh Inggris. Karena bahaya kalau misalnya Inggris sudah dapat menguasai Pulau Jawa, maka ada kemungkinan wilayah Asia yang lain juga akan dikuasai, karena memang pada saat itu di Asia sendiri itu India sudah dikuasai secara full. Basis pertahanannya Inggris ada di India, itu ya tinggal tunggu waktu saja buat wilayah Asia seluruhnya itu dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Nah, berarti ini yang ada di gambar, yang ada di layar kalian itu adalah foto dari Louis Napoleon. Selanjutnya kita akan membahas secara spesifik beberapa kebijakan dari Daendels yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, penjajahan Prancis di Indonesia. Penjajahan Prancis di Indonesia itu hanya sebentar, hanya sekitar 3 tahun saja, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Nah,
pemerintahan Dendels itu di Indonesia pertama kali datang di Januari 1808 sampai Mei 1811. Ini yang kalian lihat adalah foto dari Dendels. Dendels ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tadi sudah Ibu sebutin ya, kalau misalnya tugas utama dari pemerintahan Prancis yang ada di Indonesia itu adalah mempertahankan Pulau Jawa. Nah, yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi. Nah, maksud yang dari nomor 2 ini, Dendels itu ingin belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan sama VOC dulu. VOC dulu kan runtuh salah satunya karena korupsi para pegawainya kan. Nah, makanya Dendels ini ditugaskan agar memberantas korupsi, agar si para pegawai-pegawai yang ada di Indonesia ini tidak melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Meskipun pemerintahannya itu adalah pemerintahan Prancis, tapi para pegawainya masih tetap pegawai Belanda. Kalian bayangin aja ya, nggak kayak sekarang, artinya misalnya kan naik pesawat sabaraha jam, berapa belas jam gitu kan nyampe di Indonesia di Eropa. Kan zaman dulu mah gak gitu, itu membutuhkan waktu yang sangat lama bagi seseorang ingin berkunjung ke benua yang lain gitu. Jadi tetap aja meskipun pemerintahan Prancis di Indonesia nyaluhur nawe nu Prancis atasnya aja yang Prancisnya, tapi kalau yang bawahan-bawahan mah tetap aja pemerintah kolonial Belanda. Jadi kan tidak menutup kemungkinan meskipun Prancis ada di Indonesia, tapi para pegawainya tetap melakukan korupsi karena tetap pegawai nama pegawai Belanda gitu. Gitu ya. Kebijakan-kebijakan Dendels yang paling terkenal. Membangun jalan raya pos atau disebut The Groot Postweg dari Anyer sampai Panarukan. Dari ujung Banten sampai ke ujung dari Pulau Jawa. Kalau sekarang jalur ini tuh disebut sebagai jalur Pantura atau jalur pantai utara. Nah, jadi jalan dari ujung ke ujung ini itu dibangun dari tahun 1808 sampai tahun 1809. Bayangin sama kalian, membangun jalan raya sepanjang 1000 km dalam kurun waktu 1 tahun. So, ayo namanya sekarang gitu kita kalau mau ngebangun apa-apa juga mending lama gitu kan. Iya membangun jalan mending cepat gitu sepanjang 1000 km. Nah, salah satunya karena kita ada di Kota Bandung, Ibu akan membahas sedikit sejarahnya yang ada di Kota Bandung. Pembangunan Jalan Anyer sampai ke Panarukan itu juga salah satunya melewati Priangan pada saat itu, atau kalau kita kenal sekarang sebagai Kota Bandung. Ada yang pernah berkunjung nggak ke Hotel Savoy Homan? Nah, di seberang Hotel Savoy Homan ada tugu kereta api. Di dekat tugu kereta api itu di depannya ada tugu 0 km Bandung. Nah, itu tuh kenapa disebut tugu 0 km? Karena ketika Dendels pada saat itu berkuasa, Dendels itu datang ke Kota Bandung dan di sana beliau tuh bertemu sama Bupati Bandung pada saat itu, yaitu Wiranata Kusuma II. Nah, di sana Dendels itu menancapkan tongkatnya. Terus dia tuh berkata, ketika saya datang lagi ke ke Priangan atau ke daerah ini harus sudah menjadi kota. Nah, dari sanalah Wiranata Kusuma II melakukan pembangunan di Kota Bandung, karena pada saat itu ibu kota Bandung itu kan bukan Bandung ya, atau ibu kota Priangan itu bukan Bandung tapi Dayakolot. Nah, nanti ketika Bandung sudah menjadi kota, Dayakolotnya bakal bergeser fungsinya, jadi nanti ibu kotanya bukan lagi di Dayakolot tapi pindah ke Bandung. Nah, setelah dibangun tugu 0 km itu, jadi kalau misalnya kalian jalan atau misalnya berkendara dari Jalan Anyer sampai ke Pelabuhan Panarukan misalnya ya, dari ujung ke ujung, nah itu tuh kalian harus melewati jalan yang lurus, nggak usah belok-belok, nanti juga nyampe gitu. Nah, fungsi dari pembangunan ini yang pertama tidak jauh-jauh dari militer, distribusi militer. Terus yang kedua juga untuk mengangkut bahan-bahan ekonomi atau kebutuhan pokok. Nah, jadi sangat
penting ya fungsinya the growth prospect ini sampai sekarang, meskipun pada kenyataannya mungkin meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, karena meskipun banyak yang berkata bahwa misalnya pembangunan jalan raya ini dilakukan dengan cara kerja paksa, tapi pada kenyataannya pembangunan jalan ini tuh dilakukan dengan cara si para pegawainya diberikan upah tergantung dari kesulitan medan yang harus mereka buat jalan gitu. Nah, pada saat itu pemerintah kolonial pemerintah Prancis menyiapkan dana sekitar 30.000 ringgit untuk pembangunan jalan tersebut. Gitu. Tapi pada akhirnya ya habis dananya. Terus pada akhirnya meminta tolonglah sama para penguasa lokal, sama para bupati-bupati pada saat itu, agar mereka itu mau terus melakukan pembangunan jalan dengan cara mengerahkan tenaga-tenaga dari rakyat. Jadi yang sebenarnya mengerahkan tenaga rakyat itu bukan pemerintah kolonialnya, tapi para bupati-bupatinya atau pemimpin-pemimpin kolonialis pada saat itu yang lokal gitu. Yang kedua, membangun benteng Lodwijk di Gresik. Nah, benteng ini tuh sebenarnya adalah benteng pertahanan juga yang ada di pelabuhan Gresik. Nah, selanjutnya, nih, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Terus membangun angkatan perang yang terdiri dari pribumi sebagai Legiun Mangkunegaran. Ini gambar yang di sini. Ini adalah gambar Legiun Mangkunegaran. Jadi kalau zaman dulu itu Legiun Mangkunegaran itu adalah pasukan yang paling elit, terus pasukan yang paling benar-benar kuat pada masanya untuk membantu Belanda pada saat itu. Terus mendirikan pabrik senjata di Surabaya, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru, mengangkat bupati di Jawa sebagai pegawai pemerintahan. Nah, ini kebijakan yang sangat kontroversi pada saat itu. Seperti yang telah tadi Bu bilang, Dendas itu kan ditugaskan sama Napoleon Bonaparte. Sedangkan di Eropa sendiri sedang terjadi revolusi Prancis. Nah, jiwa-jiwa revolusi Prancisnya si Dendas kebawa sampai ke Indonesia. Masalahnya di Indonesia itu kan sistemnya feodalisme, kekuasaan kerajaan, bangsawan itu tuh benar-benar sangat dieluh-elukan oleh masyarakat, diagung-agungkan keberadaan bangsawan dengan sistem masyarakat kita yang masih patrilineal gitu ya, yang masih menganggap bahwa raja itu adalah pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu tuh menjadikan masyarakat pada saat itu tuh sangat mengagumi keberadaan raja. Jadi posisi raja dan para bangsawan itu tuh sangat penting kan bagi masyarakat pada saat itu. Tapi pada saat itu Dendas dengan semangat anti feodalismenya sangat mengekang keberadaan dari kaum bangsawan tersebut, sehingga dia tuh mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan. Yang tadinya bupati harus setianya ke raja dan juga ke rakyatnya sendiri, yang membela rakyatnya adalah bupati. Pada saat pemerintahan Dendas, mereka diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Artinya apa? Yang menggajinya siapa? Ya Prancis. Berarti harus setianya kepada siapa? Bupatinya, kepada raja apa kepada Prancis? Nah, bisa kalian jawab sendiri lah ya, ibu nggak mau julid gitu kan. Terus membagi Jawa menjadi 9 karesidenan. Terus mendirikan pabrik meriam di Semarang, mendirikan sekolah militer di Batavia, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal dan tidak melakukan korupsi, serta yang terakhir adalah mendirikan badan peradilan yang disesuaikan dengan adat yang berlaku. Jadi pada masa pemerintahan Prancis itu beda sama Inggris. Nanti akan kita bahas ya kalau yang Inggris. Nah, meskipun peradilan ini disesuaikan dengan adat yang berlaku, tapi pada kenyataannya pada saat itu tuh peradilan itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada peradilan khusus orang Eropa yang tentunya mereka kalau dihukum ringan. Orang timur asing seperti orang Cina, Jepang gitu, itu tuh dihukumnya tidak terlalu berat seperti orang misalnya golongan ketiga, yaitu golongan pribumi atau inlander. Nah, kalau orang pribumi yang melakukan kesalahan
itu pasti akan sangat dihukum dengan berat gitu. Jadi yang namanya hukuman itu berdasarkan pada warna kulit, bukan lagi berdasarkan pada kesalahan. Terakhir, akhir pemerintahan Daendels. Daendels ada dua versi. Versi yang pertama itu Daendels dipanggil ke Prancis karena Prancis membutuhkan tenaganya untuk perang melawan Rusia dalam pertempuran Leipzig. Karena nanti setelah tibanya siapa sih namanya Daendels di Indonesia, di Eropa sendiri itu Prancis sedang menghadapi Rusia dalam pertempuran Leipzig gitu. Terus nanti yang kedua alasannya adalah pemerintahan Belanda Prancis mendengar perilaku buruk Daendels terhadap raja-raja Jawa. Nah, ini yang kedua ini yang apa ya? Seolah-olah tidak menerapkan filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan kita itu apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti kan harusnya sebagai masyarakat pendatang menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat setempat. Tapi balik lagi karena jiwa anti feodalismenya, Daendels ini tuh kurang disenangi sama raja-raja Jawa. Contohnya, kan kalau yang namanya raja mah, kalau kita mau berkunjung ke raja itu kan nggak ini ya, nggak sembarangan. Meskipun jabatan dari orang Perancis tersebut tinggi gitu ya. Jadi ketika mereka mau datang menghadap kepada raja, mereka tuh harus kayak misalnya duduk bersimpuh, terus harus mempersembahkan kapur sirih gitu. Kapur sirih sebagai tanda penghormatan mereka kepada raja. Nah, hal tersebut tuh sejak pemerintahan Daendels tidak lagi dilakukan. Terus yang kedua, misalnya ada kereta raja misalnya ya, sama kereta orang Belanda berpapasan, harusnya kan nggak boleh berpapasan, harus berhenti dulu mengalah kepada raja gitu. Tapi pada saat itu hal tersebut tidak lagi perlu dilakukan. Itu kan menyakiti harga diri raja. Ditambah lagi ketika orang Belanda mau menghadap ke raja, orang Belandanya itu apa sih namanya, harus disambut oleh raja dengan cara rajanya berdiri terus menyambut. Padahal kan mungkin itu dirasa tidak perlu ya. Terus misalnya payung-payung kerajaan itu juga boleh dipakai sama orang-orang Belanda. Nah, hal tersebut tuh membuat banyak dari masyarakat Indonesia pada saat itu yang tidak menyukai keberadaan Daendels. Salah satunya Hamengkubuwono II yang pada akhirnya menyerang dari Daendels itu karena kebijakan tersebut dan akhirnya kalah serta nanti digantikan sama Hamengkubuwono III. Mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada mah ya udah lanjut, tapi kalau misalnya ada mah ditulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang kita bahas yang satunya ya. Nah, pasca pemerintahan Daendels di Indonesia, penggantinya itu adalah Jan Willem Janssens. Tapi Gubernur Jenderal ini tuh berkuasanya hanya sebentar, dari Februari sampai September 1811. Nah, pemerintahan Jan Willem Janssens ini adalah pemerintahan terakhir Prancis di Indonesia, karena setelah ini kita akan dijajah sama Inggris. Janssens menggantikan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Tanggal 18-nya, Janssens menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Nah, jadi Janssens ini tuh akan melakukan peralihan kekuasaan atau pemindahan kekuasaan lewat kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang. Nah, perjanjian Tuntang isinya apa? Ini isinya Pulau Jawa dan sekitarnya koloni Belanda jatuh ke tangan Inggris. Berarti dengan kata lain, setelah perjanjian Tuntang ini diberlakukan tanggal 18 September 1811, secara resmi untuk pertama kalinya Indonesia dijajah sama Inggris. Nah, yang kedua, semua tentara yang tadinya milik Daendels sekarang menjadi milik Inggris, termasuk Legiun Mangkunegaran yang tadi dibuat pada zaman pemerintahan Daendels. Serta yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Nah, jadi meskipun sama ya pemerintahannya, tadi kan meskipun pemerintahannya pemerintahan Prancis, terus sekarang Inggris, tapi tetap pekerja-pekerjanya itu berasal dari Belanda.
Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Seperti yang telah tadi di awal sudah Ibu jelaskan, bahwa di Asia itu basis pertahanan Inggris itu adanya di India. Nah, dengan pemimpin umumnya itu atau pemimpin yang membawahi seluruh wilayah Asia itu adalah Lord Minto. Lord Minto ini tuh melakukan atau menugaskan kepada Raffles untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sebenarnya hampir sama ya kayak misalnya Degas kemarin yang sudah terinspirasi dari revolusi Prancis. Kalau misalnya Raffles itu sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat, dan supremasi hukum. Makanya antara pemerintahan Degas sama pemerintahan Raffles itu sebenarnya lumayan bertolak belakang. Lebih manusiawi pemerintahan Raffles jika dibandingkan dengan pemerintahan Degas. Meskipun pada kenyataannya namanya dijajah, pasti kan nggak ada yang manusiawi. Tuh. Nah, kebijakan Raffles di Indonesia. Yang pertama, menghapus sistem Preanger-Stelsel atau kerja paksa dan perdagangan budak. Preanger-Stelsel, itu apa sih Preanger-Stelsel? Preanger itu adalah periangan. Jadi kayak semacam apa ya? Tanam paksa atau kayak semacam orang zaman dulu tuh setiap wilayah kan pasti punya komoditas tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kalau di Bandung sendiri, komoditas teh dan kopi itu yang harus diwajibkan untuk ditanam sama masyarakat. Nah, sistem tersebut tuh dihapuskan. Terus yang namanya kerja paksa sama perdagangan budak juga dihapuskan. Padahal perdagangan budak itu sudah dilakukan sangat lama, yaitu sejak pemerintahan Jan Pieterszoon Koen di zaman VOC baru berhasil dihapuskan di tahun 1811. Kebayangkan berapa ratus tahun itu perdagangan manusia sama penjajah ada di Indonesia. Terus yang kedua, membebaskan rakyat untuk menentukan tanaman yang akan ditanam. Jadi tidak lagi terpatok pada kebutuhan pokok. Misalnya kalau di Bandung, kopi, teh. Misalnya terus kalau di Maluku itu harus menanam lada. Atau kalau di Banda harus menanam cengkeh. Itu tidak lagi diharuskan seperti itu. Rakyat diberikan kebebasan. Terus yang ketiga, pemerintah merangsang agar petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Nah, tapi balik lagi, kalau yang namanya mau tetap menguntungkan, di Eropa pada saat itu yang paling mahal kopi, teh, lada, pala, cengkeh, ya tetap aja masyarakatnya harus menanam tanaman tersebut, meskipun tidak dipatok wilayah ini harus menanam apa, wilayah ini harus menanam apa, itu dibebaskan. Menghapus pajak hasil bumi atau kontingentan, menghapus sistem penyerahan wajib atau fair place referenti, terus menetapkan tanah hanya milik pemerintah, sedangkan petani hanya penggarap. Terus petani dikenakan sewa tanah atau land rent. Nah, jadi tetap aja kan, meskipun tanah pada akhirnya diambil alih sama pemerintah, bangsawan lokal, bupati, lurah, semuanya tanahnya diambil alih sama pemerintah, tetap aja orang yang memiliki uang itu adalah orang yang bisa menyewa tanah secara luas, tetap aja sebenarnya nggak ada bedanya. Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Kalau misalnya di zaman VOC sampai zaman Degas, pemerintahan Prancis itu pajak itu per desa. Jadi misalnya per desa harus mengumpulkan tanaman berapa. Nanti mereka tuh per kepala keluarga itu mengumpulkannya ke desa. Terus nanti desa akan menyerahkannya kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, tapi di zaman Raffles ini semuanya dihitung per kepala. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan turun-temurun dihapus. Pada zaman Degas, memang bupati itu masih dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kan untuk pertama kalinya. Tapi bupati itu jabatannya masih bisa diturunkan. Sedangkan di era pemerintahan Raffles, jabatan bupati, lurah, bedana, itu tuh tidak lagi dapat diturunkan secara turun-temurun. Jadi nanti orang yang duduk dalam pemerintahan memang orang-orang yang pertama mungkin dekat dengan pemerintah Inggris,
Terus yang kedua, tentu saja harus bersedia untuk setia terhadap pemerintah kolonialis Inggris. Selanjutnya, akhir pemerintahan Raffles di Indonesia, kekalahan Napoleon dari Prancis dalam pertempuran Leipzig yang tadi ya, di tahun 1813 melawan koalisi Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia, serta adanya Konvensi London 1811 yang berakibat dikembalikannya bekas wilayah Belanda oleh Inggris, kecuali Bengkulu yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 1816. Nah, akhir dari pemerintahan Raffles di Indonesia, memang pemerintahnya cuma sebentar, tapi sekali lagi setiap penjajah itu memiliki ciri khas. Ini kalian bisa lihat gambar buku The History of Java. Buku ini adalah buku Babonia para sejarawan atau budayawan Jawa yang ada di Indonesia sampai sekarang. Kalau ditanya pemerintahan Raffles itu meninggalkan jejak nggak sih? Sangat banyak banget jejak-jejak dari pemerintahan Raffles yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Salah satunya buku ini yang membahas tentang kebudayaan dari masyarakat Jawa pada saat itu. Terus ada juga penemuan Candi Borobudur. Nah, pernah dengar Candi Borobudur? Pasti kan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Nah itu tuh ditemukannya sama pemerintahan Raffles. Jadi pada saat itu Candi Borobudur terkubur setelah tadinya kan era terakhir dari kita bisa menemukan manuskrip tentang Borobudur itu dari Kerajaan Kediri kan, yang berpindah pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena adanya Gunung Merapi yang meletus. Nah, tapi di era pemerintahan Raffles, seorang yang bernama Cornelius, anak buah dari Raffles, berhasil melakukan penggalian terhadap situs Candi Borobudur yang bisa kita lihat sampai sekarang. Terus ada juga pembangunan Kebun Raya Bogor. Nah, itu juga salah satu dari kebijakan pemerintahan Raffles pada saat itu yang sangat mencintai kebudayaan Jawa dan juga Indonesia secara umum. Tuh, bahkan ketika Raffles diharuskan untuk pergi dari dari Indonesia, Raffles ini tuh tidak mau begitu saja meninggalkan Indonesia, sehingga dia tuh membuat sebuah perjanjian. Dia tuh akan hidup di Bengkulu sampai menyelesaikan penelitiannya tentang masyarakat gitu. Terus nanti mereka kalau misalnya sudah beres baru bersedia untuk pulang kembali kepada Inggris. Nah, terus perbedaannya antara Dendels sama Prancis yang paling penting itu juga adalah sistem hukumnya. Kalau tadi hukum di era Dendels itu kan memandang warna kulit ya, yang tadinya orang Eropa, orang kulit kuning, misalnya orang Cina, orang Jepang, terus yang terakhir misalnya orang Indonesia, orang kulit bumi, orang pribumi. Hukum berdasarkan warna kulit. Tapi di era pemerintahan Raffles, sistem hukum itu diberlakukan secara lebih adil, yaitu hukum tidak lagi diperlakukan melalui warna kulit tapi berdasarkan kesalahan yang ada. Meskipun pada kenyataannya dalam masyarakat tentu saja mereka masih belum bisa menerima kebijakan dari Dendels. Tuh. Ada nggak yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar atau langsung WA ke Ibu ya. Nah, terus Ibu ada kuis yang harus kalian jawab di kolom komentar. Nanti tulis nama, kelas, sama jawabannya ya. Pertanyaannya, menurut kalian pribadi, pemerintahan mana yang lebih baik antara pemerintahan VOC, pemerintahan Prancis, atau pemerintahan Inggris yang ada di Indonesia? Silakan kalian jawab. Terus kalian sertakan alasannya, nanti akan Ibu like kalau yang jawabannya betul antara jawaban sama alasan sinkron. Nah, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan kalian like, subscribe, terus komen.
Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin masih belum tahu tentang pembahasan penjajahan Prancis dan juga Inggris di Indonesia. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!